Assalamualaikum YouTube, alhamdulillah jumpa lagi. Kali ini kita mau berbagi seputar dunia PC. Nah, ini adalah konten pertama saya mengenai PC. Saya bukan orang yang tahu banyak tentang PC dan saya boleh dibilang masih pemula di dunia PC. Nah, ini saya alhamdulillah dapat hibahan jeroan PC beserta casing-casingnya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman saya yang bernama, nama panggilannya sih Wadi, nama lengkapnya Salfiadin. Untuk channel YouTube-nya nanti saya akan tampilkan di deskripsi video ini. Terima kasih buat teman saya, sangat baik dia menghibahkan PC lamanya kepada saya. Dan saya juga sangat berterima kasih buat teman saya yang bernama Dahlan, nama lengkapnya Dahlan Tomia. Dia menghibahkan tempat kaset DVD. Singkat cerita, saya jatuhlah pilihan kepada mainboard atau motherboard bermerek Cina, yaitu X-Star B75. Nah, mengapa saya pilih ini? Karena kondisinya baru dan harganya itu tidak sampai 600.000, tepatnya 585.000 di online shop. Sebenarnya ada juga yang mainboard Cina yang harganya itu 500 sekian, tidak sampai 550.000. Mungkin 520 ada. Tapi itu yang versi H61. Kalau saya punya ini yang B75. Nah, perbedaannya itu yang B75 ini dia ada HDMI, kemudian ada dua port USB versi 3 untuk bagian belakang, dan sebenarnya dia juga ada port USB versi 3 untuk bagian depan, tapi tidak saya pasang. Kemudian saya juga memilih ini karena dia ada satu buah slot SATA versi 3. Ini yang orange. Oh ya, untuk penyimpanannya ini saya hanya menggunakan SSD dari SanDisk dengan kapasitas 240 GB. Itu saya belinya kalau tidak salah ingat sekitar hampir 500.000, 400 ya, mendekati 500.000 di online shop juga. Nama tokonya saya agak lupa, tapi yang pasti bukan di official store-nya SanDisk. Untuk kekurangan PC ini yaitu kipas prosesornya ini dia cuma satu putaran, jadi dia putarannya langsung kencang. Oh ya, kita coba nyalakan dulu ya, mungkin ada yang penasaran ini seberapa cepat sih saat startnya. Oke, saya coba pencet 1 sambil diperhatikan ya, diperhatikan di lampu di sini, kemudian perhatikan juga di layar ada, kemudian perhatikan juga bunyi pada buzzer, perhatikan juga kipasnya. Tuh, pokoknya perhatikan semuanya. Kita pencet ya, 1, 2, 3. Oke, udah tampil ternyata. Dan ini dia untuk kipas prosesornya dia cuma satu kecepatan. Jadi ini sepertinya dia sudah dalam kecepatan tinggi. Kemudian apalagi ya? Oh ya, untuk slot ininya, slot kabel yang warna kuning ini sebenarnya dia pakai yang 8 pin. Tapi di sini saya hanya menggunakan power supply yang colokannya itu 4 pin. Nah, ini alhamdulillah saya gunakan ya, aman-aman saja, tidak ada masalah. Dan untuk VGA cardnya sementara saya tidak punya karena ya masih ada kebutuhan lain yang lebih penting. Untuk CD drivernya dia hanya ada untuk Windows 7 dan Windows 8. Untuk Windows 10 nya tidak ada. Dan saya coba untuk mencari tahu di internet juga ternyata tidak ketemu driver untuk mainboard
dengan merek X-Star B75 ini. Dan untuk kekurangan lainnya yaitu untuk colokan HDMI-nya, jujur sampai sekarang saya tidak tahu mengapa ini untuk colokan HDMI-nya di sana ya, yang ini ya di bawah bisa dilihat di situ. Untuk colokan HDMI-nya saya sebenarnya ingin gunakan di TV ini, tapi tidak tahu kenapa tidak bisa. Mungkin drivernya kah yang belum terinstall atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Mungkin teman-teman sudah ada yang berhasil menggunakan colokan HDMI-nya, ya silahkan komen di kolom komentar. Untuk kekurangan lainnya mungkin tidak terlalu penting juga, tapi dia tidak ada LED indikator. Jadi tidak seperti ini tidak seperti ini yang merek Asus ini, dia tidak punya LED indikator saat mainboard ini sudah standby. Dan saya pakai mainboard ini kira-kira mungkin belum cukup sebulan ya, alhamdulillah dia tidak kenapa-kenapa, yang mudah-mudahan saja dia awet. Saya hampir lupa kasih tahu kalau PC ini menggunakan prosesor Intel i5 3570 dan RAM-nya itu 2 keping masing-masing 8 GB, jadi totalnya 16 GB. Nah, ini saya sudah tes menggunakan aplikasi Wondershare Filmora yang versi 10. Alhamdulillah aman-aman aja. Dan tapi itu saya hanya menggunakan tidak menggunakan efek-efek yang lebay-lebay, jadi saya kebanyakan hanya main cut-cut aja. Itu alhamdulillah pada saat preview tidak nge-lag gitu, dan saya rasa cukup aman. Oh ya, untuk USB versi 3 nya sana saya sudah coba, itu alhamdulillah berfungsi dengan baik. Dia bisa mentransfer file dari SSD internalnya ke harddisk eksternal saya dengan kecepatan yang lumayan cukup kencang. Dan saya juga sudah mencoba untuk colokan line-nya ini yang warna biru. Alhamdulillah udah coba dan berfungsi dengan normal. Untuk kualitas audionya juga, untuk hasil rekamannya saya rasa cukup baik, dan mungkin akan saya tampilkan rekaman audionya nanti di video-video lain. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.